Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya Anda semua diberkati oleh Tuhan dalam kesehatan dan kebahagiaan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami ingin bersama belajar dari firman-Mu untuk mengendalikan diri kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, kita akan bersama membahas tentang kemarahan yang berakhir dengan pembunuhan. Selama bulan Juli sampai Agustus 2022 ini, hampir tiap hari di media sosial kita baca dan dengar berita tentang pembunuhan Brigadir Joshua. Pembunuhan itu dilakukan di rumah dinas Irjen Freddy Sambo. Bagaimana bisa polisi membunuh polisi di rumah dinas polisi? Sampai Presiden Jokowi harus turun tangan dengan memberikan perintah kepada Kapolri supaya kasus ini dituntaskan dan dibuka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kasus ini menjadi seru karena ada dugaan kasus ini terkait dengan masalah-masalah besar lainnya. Kita tunggu saja proses pengadilan. Karena sudah ada 5 tersangka. Mungkin bisa bertambah dengan tersangka baru. Saya tidak ingin membahas kasus ini lebih jauh sebab sudah ada yang berhak menanganinya. Tapi saya ingin mengajak kita semua merenungkan ajaran Yesus dalam Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu. Janganlah membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dari ayat ini, Yesus mengajarkan tentang norma baru kepada kita. Apa itu norma barunya? Bagi Yesus, tindakan membunuh seseorang bukanlah tindakan yang berdiri sendiri dan terlepas dari yang lain. Tindakan membunuh sebenarnya merupakan ujung atau wujud akhir dari suatu kemarahan membara yang tak terkendali. Kemarahan memang bertingkat-tingkat dengan segala risikonya masing-masing. Pertama, ada kemarahan yang cepat muncul, meledak-ledak dan membesar. Tapi setelah itu cepat surut. Orang yang marah dengan meledak-ledak tidak mampu mengontrol emosi, tidak mampu mengontrol kata-kata, dan tidak mampu mengontrol perilakunya. Dari mulutnya bisa terlontar kata-kata maki-makian, hinaan, misuh-misuh, dan fitnah sambil melotot-lotot dan menuding-nuding. Kata-kata seperti itu pasti melukai hati dan menghancurkan semangat. Dan hal itu merupakan pembunuhan karakter. Hal seperti ini banyak terjadi dalam keluarga maupun dalam dunia kerja. Kedua, ada kemarahan yang disimpan bagai api membara dalam dada seseorang.
kemarahan seperti ini sampai berurat dan berakar, menjadi geram, menjadi dendam yang membara dan tak terkendali lagi. Orang yang sedang marah seperti ini, dia tega berbuat apa saja, bahkan membunuh pun dia tega, asal ia bisa melampiaskan kemarahannya tanpa memikirkan apa akibatnya. Sehingga sering terdengar kata-kata, "Aku akan mengejarnya sampai ke liang kubur." Sebab itu Paulus menasihati dalam Kolose 3 ayat 8, "Buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Di samping itu, Yakobus 1 ayat 20 mengingatkan kita, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu sebabnya Yesus mengecam keras kemarahan yang membara dan mendendam, yang tak bisa diredakan dan juga tak bisa didamaikan. Maunya cuma membalas dendam sampai musuhnya hancur dan mati. Kemarahan yang mendarah daging dan mendendam ini memang sangat jelek. 10 hukum Allah berkata, jangan engkau membunuh. Allah memang melarang orang untuk membunuh sesamanya. Masyarakat dan negara pun memandang bahwa pembunuhan adalah perbuatan keji. Tapi Yesus justru melihat pembunuhan sebenarnya sudah dimulai dari dalam hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kemarahan yang mendendam dan membara itu. Suasana hati yang diliputi kemarahan yang mendendam dan membara sangat merusak akal sehat. Orang bisa menjadi kalap, bisa menjadi mata gelap, sehingga ia tega dan berani membunuh sesamanya. Inilah norma baru yang diajarkan Yesus. Pembunuhan sebenarnya akibat dari kemarahan yang membara. Sebab itu, marilah kita menjaga diri sambil mengingat firman dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mari saudara, kita sama-sama belajar. Jangan gampang-gampang marah. Ingat akibatnya. Sangat menakutkan sekali. Mungkin Anda yang bisa merugi sendiri. Amin.